ketika kemudian mendapatkan arahan untuk kemudian mentransformasikan nilai-nilai dan pemahaman itu dalam bentuk tulisan, itu kan butuh yang namanya diksi, ya kan, butuh yang namanya retorika segala macam gitu. Lah itu didukung oleh pendidikan formal sampai apa ngomong? Jadi kalau pendidikan formal, saya itu dulu kuliahnya pernah double ya, dulu di filsafat UGM sama di Visipol UGM. Tapi lulus. Satu yang lulus Visipol. Gitu ya. Itu karena apa? Ya waktu itu ketahuan Mas. Jadi satu orang nggak boleh kuliah di dua fakultas di universitas yang sama. Waktu itu sebenarnya belum online, tapi karena saya tuh waktu mau registrasi, saya tuh salah memberikan kartu mahasiswa. Saya tuh mau daftar registrasi di Visipol, yang saya keluarkan kartu mahasiswa filsafat. Begitu ketahuan, aduh ini akhirnya dilaporkan sampai ke dekan manggil saya. Ya demokratis sih. Ini silahkan memilih salah satu fakultas yang mana, salah satu saja. Tapi jika tidak mau ya harus keluar dua-duanya ya. Ya akhirnya saya dengan berat hati, saya di semester 3 saya harus mengundurkan diri dari filsafat. Padahal saya tuh benar-benar saat kuliah itu menikmati karena saya tuh merasa begini Mas. Oh ya ini yang saya maksud. Jadi saya memang waktu mengurai pengalaman-pengalaman spiritual saya sejak kecil itu kadang saya agak kesulitan mengolah kosakata kalimat. Tapi begitu saya masuk ke filsafat itu saya menjadi paham betul. Oh ini maksudnya orang saintis, orang filsuf itu seperti ini. Jadi akhirnya disitulah cukup banyak memberikan, ya sangat membantu saya pribadi dalam menjelaskan pengalaman hidup selama dari kecil. Ya sebenarnya ada pengalaman waktu kecil tuh yang betul-betul menoreh warna dalam warna spiritual saya. Nanti saya cerita, tapi monggo sekarang dilanjut. Kalau ada pertanyaan dulu. Saya ingin dijelaskan lebih gamblang lagi tentang mengerti sejati ini. Urip supaya bisa nggayuh urip yang sejati. Itu coba gimana? Oh, jadi ngaten. Misalnya saya kasih contoh yang sederhana aja. Esensi dari puasa itu manfaatnya untuk orang lain atau untuk kita? Manfaat dari puasa ya untuk kita. Untuk saya pribadi, untuk panjenengan pribadi atau untuk pelaku puasa itu sendiri sih. Bukan untuk orang lain sih. Itu pemahaman yang tepat. Dan puasa itu oleh sebab itu puasa tidak ada nilai dharma. Tidak ada nilai dharma. Dharma itu kebaikan yang kita lakukan berguna untuk orang lain, untuk seluruh makhluk hidup. Itu baru definisi dari dharma. Kalau dharma itu untuk diri sendiri, ya itu kalaupun itu dibilang dharma ya itu klise banget Mas. Sangat betul. Ya kan? Masa mendharmai diri sendiri. Iya kan? Saya Mas Hendra tak ngulungke duit marang diri ini sendiri kan ya lucu. Nah, puasa itu intinya menggembleng lahir batin mental kita secara fisik maupun secara mental itu digembleng dengan cara puasa. Manfaatnya ya langsung kita dapatkan. Ganjarannya langsung kita dapatkan menjadi orang yang lebih tangguh menderita. Itu kan lebih kuat. Itu saja. Tapi kalau kita memahami puasa itu salah kaprah, wah puasa itu, ya ini maaf ya, ini pendapat saya kurung, ini pendapat saya pribadi lah. Saya tidak mau menyinggung apapun belief system. Pendapat saya pribadi, puasa itu tidak ada pahalanya, karena ya tidak ada dharma. Dan saya melihat antara yang namanya pahala itu ya dharma. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain, urip kuwi kudu murup. Murup itu artinya bermanfaat untuk seluruh kehidupan makhluk hidup apapun itu. Kalau kita hidupnya bermanfaat, itulah esensi dharma. Nah, puasa itu manfaat untuk diri kita sendiri, belum bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun bermanfaat untuk orang lain, itu baru tahapnya secara tidak langsung.
Misalnya kita menjadi pribadi yang mampu menjaga ketentraman, tidak berisik. Akhirnya kan tidak mengganggu orang lain. Ya, takutnya, secara tidak langsung memang bermanfaat. Tetapi dharma ini kan fokus manfaat secara langsung. Nah, kalau kita memahaminya terbalik, misalnya sumber pahala itu ya puasa. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang enggan melakukan dharma, enggan melakukan kebaikan yang bermanfaat langsung untuk orang lain. Akhirnya apa? Muncullah mental generasi yang kadang terbalik. Lebih suka menunggu bantuan, lebih suka diwelasi daripada memberikan welas asih kepada orang lain, pada seluruh makhluk hidup. Akhirnya tangan lebih sering nyadong daripada menggur. Itu Mas. Itu kan salah memahami sejatine urip. Ya, sejatine urip itu piye toh? Ini dalam satu kasus saja itu sudah bisa kita pahami secara reasonable, secara rasional. Kalau kita memahami suatu nilai kehidupan itu sudah keliru, Mas, maka akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya, akan mempengaruhi rencana kita selanjutnya, dan semuanya akan salah kaprah. Ibaratnya seorang dokter salah mendiagnosa penyakit. Kalau dokter salah mendiagnosa penyakit, itu namanya dokter itu tidak mengerti sejatine urip, tidak memahami sesungguhnya yang terjadi, tidak memahami ini sebenarnya sakit apa si pasien. Analoginya sudah sederhana ya. Kalau dokter salah mendiagnosa penyakit, yang terjadi apa, Mas? Ya, pasien kadang meninggal. Pasti salah mengambil tindakan medis, ya. Kalau orang sudah salah melakukan tindakan medis, nanti memberikan misalnya ini harus dibedah, ginjalnya dibongkar. Ternyata bukan ginjal enggak apa-apa, kan fatal, salah. Itu belum bisa, masih berlanjut lebih fatal. Bisa saja salah memberikan obat, iya. Mengambil tindakan medisnya salah, memberikan obatnya juga salah. Akhirnya salah kaprah. Maka tidak atau gagal nggayuh sejatine urip, hidup yang sesungguhnya, hidup yang sebenarnya. Kalau saya melihat, ternyata itu banyak sekali yang mengalami hal seperti ini. Salah mendiagnosa, melihat masalah kehidupan ini, dan akhirnya ngambil tindakan yang salah gitu. Bisa dipahami dengan jelas, Iya. Bisa ya? Analoginya luar biasa. Masuk akal sih. Saya suka menyederhanakan suatu ilmu pengetahuan. Saya justru nggak suka kalau misalnya ini sebenarnya ilmu yang sederhana, tapi disampaikan dengan cara yang rumit banget ya. Entah dengan maksud itu biar kelihatan keren, kelihatan ilmiah atau apa ya. Kalau saya kasihan nanti yang diajak bicara, sebaiknya ya yang rumit itu bisa disederhanakan.